Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua dalam kondisi sehat sempurna. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini tanpa terasa Bapak Ibu Saudara kita sudah ada di penghujung bulan Mei di tanggal 31 Mei 2026. Dan besok kita sudah masuk di semester yang kedua di tahun 2026. Tapi saya percaya berkat Tuhan senantiasa ada bagi kita setiap musim hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dalam surat Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat, dengan judul firman Tuhan hari ini, dengan judul khotbah hari ini adalah hidup sebagai murid. Hidup sebagai murid. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi yang membawakan Alkitab manual, boleh membuka bersama saya, dan juga yang membawa Alkitab elektronik, boleh membuka di Alkitab elektroniknya, atau juga Bapak Ibu yang punya penglihatan yang bagus, semua pasti masih bagus, amin. Bisa melihat di screen atau layar yang ada di depan kita bersama. Karena hanya beberapa ayat saya mengajak kita satu suara, satu hati, satu iman kita baca secara bersama-sama. Dengan judul dengan topik firman Tuhan Pentakosta. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat bersama, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita minggu lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dengan topik yaitu Pentakosta. Dan kita tahu bahwa arti dari Pentakosta itu arti dari Pentakosta dalam dua versi. Pentakosta ketika sudah dikonversi dalam Kristen, kemudian menjadi Pentakosta adalah penuaian jiwa-jiwa. Jadi Pentakosta yang tadinya hari ucapan syukur setelah mereka panen, karena kebanyakan mereka masyarakat petani. Mereka panen, Bapak Ibu, setelah mereka panen, mereka mengucap syukur. Makanya ada hari raya ucapan syukur. Saya percaya di tempat Bapak Ibu semua, di setiap suku bangsa, ada namanya hari raya ucapan syukur. Nah, dalam Kristen, kita sebut, dalam konteks orang-orang Yahudi disebut sebagai hari raya Pentakosta. Dan jadi mereka setelah menuai, setelah penuaian, mereka ucapan syukur, itu disebut sebagai Pentakosta. Kemudian dalam Kristen, artinya penuaian jiwa-jiwa. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita bicara mengenai hidup sebagai murid. Dikatakan banyak orang percaya, mereka sudah lama ke gereja, tetapi belum tentu menjadi murid Kristus. Datang ke gereja itu baik, tetapi menjadi murid itu tujuan. Hidup orang percaya seharusnya mengalami peningkatan dari jemaat, kemudian menjadi murid, kemudian menjadi saksi bagi Kristus. Dan semua itu dimulai ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, kita bukan hanya dipenuhi Roh Kudus, kita didiami oleh Roh Kudus. Ada Roh Kudus tinggal dalam diri kita secara permanen, secara tetap. Roh Kudus tinggal dalam kita. Makanya ketika kita sebagai orang percaya, ketika hari Minggu, ketika harinya Tuhan, ada suara dari hati kita untuk kita pergi beribadah. Itu adalah suara Roh Kudus, bukan suara hati kita. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus menolong kita untuk ketika hari Minggu kita pergi, kita beribadah. Nah, ketika Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup kita sebagai orang percaya, berarti kita bukan hanya menjadi orang percaya biasa, tetapi dikatakan kita harus menjadi murid. Murid kalau Bapak Ibu baca dalam versi bahasa Inggrisnya,
Itu arti dari murid adalah disciples. Artinya orang-orang yang menjadi murid Tuhan adalah orang-orang yang disiplin. Amin. Mau disiplin Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Biasanya begini, ketika kita masih orang percaya yang belum menjadi murid, masih percaya mula-mula Bapak Ibu, kok banyak mujizat. Doa hari ini, 1 jam kemudian Tuhan jawab. Bukan berarti kalau jadi murid nggak ada mujizat, ada Bapak Ibu. Tetapi kemudian Tuhan membuat kita mengalami peningkatan. Ketika kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam pribadi kita, dalam hati kita, kemudian kita dibaptis, kita terima Roh Kudus. Kemudian kita mau menjadi murid. Biasanya kalau orang menjadi murid, Bapak Ibu Saudaraku dengar baik, itu ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar itu enggak murah Bapak Ibu. Makanya orang yang ikut Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu walaupun dia percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan yang Juru Selamat, itu harganya enggak murah. Kenapa? Karena orang percaya mau dibentuk bukan menjadi orang percaya yang murahan, tetapi orang percaya yang berkualitas. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita dibentuk oleh Tuhan untuk kita menjadi murid. Jadi tadi dalam bahasa Inggris murid artinya ya matetes. Salah lagi Bapak Ibu. Kalau salah minta maaf Bapak Ibu. Itu nanti sebentar, nanti saya akan bicara hal itu. Murid artinya dalam bahasa Inggris artinya disciples. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pernah satu saat ada sebuah acara di salah satu sekolah teologi. Kemudian saya sama istri diundang untuk kami datang mengikuti acara tersebut. Dan pengkhotbahnya ini karena mengajak dialog Bapak Ibu. Pengkhotbah karena waktu itu hari-hari yang lumayan besar, ada sebuah perayaan yang lumayan besar. Pengkhotbahnya ketika dia khotbah dia tanya, ada yang tahu murid dalam bahasa Yunani apa? Sebenarnya saya tahu Bapak Ibu, tapi saya diam. Ya, kemudian saya diam. Ya, saya lihat kok 2 menit nggak ada yang jawab. 3 menit saya lihat kok nggak ada yang jawab. Kemudian saya jawab, saya angkat tangan. Oke, Bapak yang di situ. Saya jawab, matetes. Kemudian saya ingat ternyata di samping saya ada dosen saya beberapa baris. Kemudian dosen saya, itu murid saya. Bapak Ibu, tapi dengar baik, hanya itu yang saya tahu Bapak Ibu. Sebenarnya saya nggak tahu banyak. Kebetulan saya ingat waktu itu. Dan kemudian menjadi kebanggaan dari dosen saya. Tapi Bapak Ibu dengar baik, itu doang yang saya tahu. Nggak banyak yang saya tahu. Tetapi ketika ditanya, saya tahu saya jawab. Dan dosen saya bangga, itu murid saya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menjadi murid Tuhan, yang bangga adalah Tuhan kita, amin. Ketika kita menjadi murid, kita bukan orang percaya biasa. Ketika kita mau dibentuk menjadi murid, yang bangga bukan hanya diri kita, tetapi Bapa di sorga, Tuhan Yesus itu sangat bangga sama kita. Makanya ketika kita bangga sama Tuhan, seharusnya kita juga mempertanyakan diri kita, apakah Tuhan bangga sama kita? Orang kalau jadi murid, dengar baik, pasti Tuhan bangga sama dirinya. Dikatakan begini, 2 peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua tadi ayat 1-4, ya. Kemudian dikatakan, Petrus yang dulu takut sekarang berani bersaksi. Petrus yang dulu takut sekarang berani bersaksi. Seorang Billy Graham mengatakan begini, Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Petrus tadinya adalah orang yang sangat takut di depan umum. Petrus adalah orang yang berani kalau dia jalan sama Tuhan Yesus. Petrus adalah orang yang berani kalau mereka hanya 12 plus guru mereka yaitu Tuhan Yesus. Tetapi ketika orang banyak, Petrus takut di depan umum. Makanya ketika Tuhan bertanya, ya, bahwa dia punya komitmen kepada Tuhan, bahwa dia sekali-sekali dia nggak akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia lihat banyak orang, Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Dia katakan bahwa dia nggak mengenal Tuhan Yesus. Ketika Roh Kudus masuk ke dalam pribadi Yesus, pribadi Petrus, ketika Roh Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus,
Petrus didiami oleh Roh Kudus. Dalam peristiwa Pentakosta kita lihat di situ. Dia adalah seorang yang sangat penakut tadinya. Tetapi kemudian Tuhan bawa dia, Roh Kudus mengurapi dia. Sehingga dia menjadi orang yang sangat berani berkhotbah di depan umum. Ketika mereka sedang, waktu itu dalam peristiwa Pentakosta, murid-murid Yesus, mereka sedang berdoa di satu tempat yang dekat dengan pelataran bait Allah di Yerusalem. Dan kemudian ketika Roh Kudus turun ke mereka, apa yang terjadi? Petrus keluar dari rumah itu. Dia pergi ke pelataran itu. Dia pergi ke halaman itu. Dia pergi kepada banyak orang. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, dia berkhotbah di sana. Tadinya dia seorang yang penakut. Ketika Roh Kudus datang mendiami dan dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang sangat berani di depan umum. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat kenyataan hidup hari-hari ini, mungkin saya adalah orang yang takut. Saya adalah orang yang takut di depan umum, Pak. Saya adalah orang yang takut menghadapi situasi hari ini. Hari ini pergumulannya nggak mudah, Pak. Hari ini pekerjaan nggak mudah, Pak. Hari ini usaha bisnis nggak mudah, Pak. Hari ini masa depan kita sedang mempertanyakan, nggak mudah, Pak. Tetapi dengar baik, ketika Roh Kudus yang ada dalam diri kita adalah lebih besar dari apa yang ada di dunia ini, kita selalu punya jalan keluar bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memiliki keberanian. Dan yang kedua dikatakan begini, Roh Kudus mengubah hidup dari sekadar jemaat biasa menjadi murid Kristus. Mengapa harus menjadi murid Kristus? Ya, mengapa harus menjadi murid Kristus? Jemaat mudah goyah dan kehilangan iman, tetapi murid Kristus tahan terhadap tekanan. Kalau hanya jemaat biasa, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menjadi goyah ketika situasi nggak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Ketika kita jemaat biasa, ya, ketika realita nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan menjadi goyah, kita akan menjadi khawatir. Tetapi seorang murid, apapun situasinya, ya, apapun keadaannya, ya, dia tetap setia kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau hari ini kita punya komitmen, kita mau menjadi murid Tuhan, ya, dari jemaat biasa. Jemaat biasa adalah orang yang mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan, bahwa dia adalah Tuhan dan juru selamat pribadinya. Tetapi Tuhan gak mau kita hanya sampai kepada jemaat biasa. Tuhan mau kita naik level sampai kepada murid. Dan ketika kita sampai pada murid, Bapak Ibu Saudara, dengar baik, ada banyak tekanan, ada banyak proses. Supaya apa? Supaya kita dibentuk menjadi dewasa penuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau baca, coba kita buka Daniel pada pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Daniel pada pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Dalam perjanjian lama. Oke, saya akan bacakan bagi kita. Atau Bapak Ibu kalau melihat, boleh kita baca bersama. Dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bukan hanya orang percaya biasa. Mereka levelnya sudah murid. Jadi kalau orang yang levelnya murid, Bapak Ibu, itu ada dua opsi. Pertama, ketika dia berdoa, doanya nggak dijawab Tuhan. Doanya dijawab Tuhan. Yang pertama doanya jawab Tuhan dulu. Ya, doanya dijawab dia haleluya. Kemudian yang kedua, doanya belum dijawab Tuhan. Dia tetap haleluya, Bapak Ibu. Kenapa? Itu level murid. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego, karena mereka sudah sampai kepada level murid, sehingga mereka katakan, mereka punya komitmen. Kalau Tuhan hari ini sanggup melepaskan kami, Tuhan akan melepaskan. Tapi seandainya, kalaupun Tuhan belum menolong saat itu,
mereka sekali-kali tidak akan meninggalkan iman percaya mereka. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu punya komitmen menjadi murid, tantangannya enggak gampang. Tantangannya enggak mudah. Tetapi percayalah, Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Amin. Dikatakan begini, ada 3 arti murid Kristus. Ya, ada 3 arti murid Kristus. Yang pertama, the follower of Christ atau pengikut Kristus. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 dikatakan begini. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekristenan itu lahir dari Yerusalem pada hari Pentakosta. Jadi pada hari Pentakosta lahirlah orang Kristen, tetapi nama Kristen itu muncul itu pertama kali di Antiokhia atau adalah orang-orang yang pengikut Kristus. Makanya disebut begini. Murid adalah orang yang hidupnya mencerminkan Kristus dalam segala hal. Murid adalah orang yang hidupnya mencerminkan Kristus dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Untuk kita menjadi murid itu enggak mudah. Kalau seorang murid, dia akan selalu melakukan evaluasi diri. Ada asesmen pribadi. Itu murid. Enggak perlu tunggu diberikan saran sama orang lain. Enggak perlu dinasihati sama orang lain. Tetapi dia akan melakukan asesmen atau penilaian pribadi. Dia akan menilai pribadinya. Apakah saya sudah melakukan firman Tuhan? Apakah saya sudah baca Alkitab setiap hari? Apakah saya sudah berdoa? Ya, saya percaya firman Tuhan bukan hanya menjadi firman Tuhan menjadi penolong bagi kita semua. Bagi jemaat, bagi para hamba Tuhan. Untuk kita berubah, ya. Kita melakukan asesmen bagi diri kita sendiri, penilaian bagi diri kita bahwa apakah saya sudah on time, saya sudah on time ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, ya. Itu adalah seorang murid, Bapak Ibu Saudara. Sebelum orang menasihati dia sudah melakukan evaluasi dirinya supaya pada akhirnya dia menjadi murid yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Makanya seorang murid, ya, dia enggak tunggu ditegur orang lain, tetapi dia sebagai murid yang tentu dia sudah dewasa di dalam Tuhan, dia akan belajar untuk melakukan penilaian pribadi dalam kehidupannya. Apakah dia menjadi orang yang disiplin dalam pekerjaan, dia menjadi disiplin dalam pelayanan, dia menjadi disiplin dalam apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Makanya saya selalu katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, kalau baca Alkitab, hari-hari ini saya baca Alkitab, ya, 1 hari 1 pasal Bapak Ibu. 1 hari 1 pasal 5 tahun baru selesai. Tapi yang penting dibaca. Walaupun 1 hari 1 pasal, tetapi terus menerus. Semalam saya nonton bola. Kalau yang suka bola pasti semalam nonton Bapak Ibu. Final bola Bapak Ibu, ya. Setelah selesai nonton bola, saya ingat karena sudah dini hari, wah, kalau saya nggak baca Alkitab, bisa-bisa bangunnya kesiangan, saya lupa baca. Saya baca 1 pasal. Kemudian baru saya tidur, Bapak Ibu. Ya, biasanya kalau umur-umur begini, Bapak Ibu, ya, walaupun nanti kalau begadang, besoknya harus mandi air hangat, Bapak Ibu, supaya nggak batuk pilek, Bapak Ibu. Apalagi saya khotbah hari ini. Itu artinya umur udah nggak muda lagi, Bapak. Udah lumayan. Udah usia matang, udah usia yang di atas 30-an tahun Bapak Ibu Saudara. Walaupun gayanya masih muda, karena masih suka nonton bola Bapak Ibu. Artinya begini, kita sebagai murid kita menilai diri kita. Makanya di bagian yang kedua dikatakan, ya, bagian yang kedua atau requirement kemudian mengatakan kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi menjadi seperti Kristus. Itu yang disebut sebagai murid. Dan kemudian yang kedua, ya,
Orang percaya, tiga arti murid disebut sebagai yang kedua, student atau orang yang terus belajar. Murid yang baik adalah pembelajar seumur hidup. Tidak berhenti belajar firman Tuhan. Sehingga menjadi pengajar dan pemimpin. Pesan amanat agung, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Makanya seorang John Wesley mengatakan, teruslah bertumbuh dalam kasih dan pengetahuan akan Tuhan. Makanya hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak berhenti belajar. Nggak ada orang dalam kehidupannya dia berhenti untuk belajar. Hidup ini adalah kita, apalagi kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan kita nggak berhenti untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dalam pengalaman kehidupan kita. Kita belajar bersikap. Kita belajar bertindak. Kita belajar untuk memperhatikan tingkah laku kita. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Kita belajar untuk memperhatikan cara pandang kita. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus? Supaya kita dalam kehidupan kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Seorang murid adalah seorang pembelajar. Makanya seorang yang berhenti belajar, dia akan berhenti bertumbuh. Orang kalau dia terus belajar, dia akan terus bertumbuh Bapak Ibu. Tapi kalau dia berhenti belajar, dia berhenti bertumbuh. Dikatakan begini, yang ketiga murid disebut sebagai disciples atau pengikut yang setia. Murid bukan hanya sekedar tahu, tetapi melakukan. Murid bukan hanya sekadar tahu, tetapi melakukan. Tidak hidup sesuka hati. Bukan hanya sekadar menerima ajaran, tetapi turut meneladani dan menghidupi cara hidup gurunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang kita lihat sosok yang menjadi role model kita, sosok yang menjadi teladan kita adalah Kristus. Adalah Yesus Tuhan kita. Adalah Yesus juru selamat kita. Makanya apapun yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Terus perintah Tuhan di mana Pak? Firman Tuhan. Makanya kita sebagai orang percaya sebenarnya kita sangat luar biasa. Alkitab kita dalam Alkitab bahasa Indonesia Bapak Ibu. Yang belum punya Alkitab itu bisa download di Play Store atau yang di iPhone, saya kurang tahu karena saya nggak punya Bapak Ibu ya. Apalah namanya, ada aplikasinya. Dan di situ Bapak Ibu bisa baca kebenaran firman Tuhan. Itu adalah pesan Tuhan yang harus kita ikuti Bapak Ibu. Itu seorang murid. Dan kemudian dikatakan begini, bagaimana menjadi murid Kristus. Bagaimana menjadi murid Kristus? Ada 3 hal yang dibagikan hari ini. Bagaimana caranya agar kita menjadi murid Kristus? Menjadi murid Kristus yang pertama adalah dibaptis. Ya, dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 41. Ayat 41 dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi orang yang mengaku, orang yang berkomitmen, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Ya. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Yaitu dia dibaptis. Tapi baptisan itu adalah dorongan dari hati Bapak Ibu. Jangan paksa orang. Ada orang yang mengatakan pada saya, Pak, saya mau dibaptis, bagaimana Pak? Saya bilang, datang gereja Pak, nanti kita bicara. Sebenarnya saya adalah pengikut Tuhan Pak, tapi sudah lama saya nggak ibadah. Sudah lama saya merasakan mujizat Tuhan, tapi saya sudah sangat lama saya nggak gereja Pak. Saya bilang, datang ke gereja, kita bicara, kita komunikasikan. Kenapa Bapak? Orang yang dibaptis dalam konteks dewasa, sebelum dia dibaptis, dia harus menerima pemahaman. Kenapa dia harus dibaptis? Makanya dikatakan begini, ya, baptis adalah mati terhadap dosa, hidup baru dalam Kristus. Ya, hidup baru dalam Kristus, sehingga orang yang setelah dibaptis,
Dia tahu bahwa kehidupannya dia bukan hanya menjadi orang percaya biasa yang sudah punya akte baptis, tetapi dia mau dibentuk untuk menjadi murid. Jadi yang sudah dibaptis Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mau nggak mau kita harus menjadi murid. Amin. Kita mau menjadi disciplesnya Tuhan. Kita mau menjadi studentnya Tuhan. Kita mau menjadi the follower of Christ. Kita menjadi muridnya Tuhan. Supaya dalam kehidupan kita, apapun tekanan yang kita alami, kita tetap setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, ya, yang pertama tadi, bagaimana menjadi murid Kristus dibaptis. Dan yang kedua, tekun dalam firman. Kisah para Rasul pada pasal yang kedua ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dikatakan, dan mereka selalu. Jadi orang-orang yang sudah menjadi murid Kristus, artinya setelah dibaptis, dia menjadi murid Kristus, yang berikutnya dia harus tekun dalam firman. Firman Tuhan adalah dasar pertumbuhan rohani. Tanpa firman, iman lemah dan mudah goyah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dengar khotbah penting, dengar lagu rohani penting, ya, mengikuti ibadah penting. Tapi kalau kita nggak membentuk diri kita dengan baca Alkitab, ya berurutan dari Kejadian, kita Kejadian Bapak Ibu ya, dari Kejadian terus, saya baru sampai 1 Samuel Bapak Ibu. Saya sudah baca berapa bulan, saya juga lupa. Tapi saya catat di note saya Bapak Ibu ya, kapan saya baca. Karena prediksi saya, estimasi saya, 2030 saya selesai membaca Alkitab yang 1 hari 1 pasal Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Nah, lama tapi saya baca Bapak Ibu. Daripada saya enggak baca sama sekali. Mendingan lama tapi dibaca. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu punya komitmen membaca Alkitab hari ini, 1 hari 1 pasal, ini 2026. Berarti 2031 baru selesai membaca Alkitab. Tapi enggak apa-apa. 1 hari 1 pasal enggak apa-apa. Dikatakan begini, firman Tuhan hanya sebagai dasar pertumbuhan rohani kita. Jadi kita boleh baca firman Tuhan, karena justru firman Tuhanlah yang menguatkan kita. Karena firman Tuhan itu bukan hanya kata-kata biasa, tetapi firman Tuhan itu adalah kata-kata yang penuh kuasa, yang menguatkan kita, yang menolong kita untuk kehidupan kita semakin hari semakin maju dalam Tuhan. Makanya Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, itu seperti kita sedang dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari jadikan firman Tuhan sebagai pedoman atau penuntun dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana menjadi murid Kristus. Yang ketiga, terlibat dalam kelompok kecil. Coba kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua, ayat 46. Coba saya mengajak kita untuk kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pada pasal yang kedua ayat 46. 3, 2, 1. Dengan tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jemaat pada mula-mula setelah peristiwa Pentakosta, kemudian mereka dibaptis, jumlah mereka 3.000 jiwa, 3.000-an jiwa. Tetapi pada waktu itu ingat baik bahwa orang Israel, mereka sedang dijajah sama Romawi. Jadi mereka nggak bisa berkumpul dalam banyak orang Bapak Ibu. Sehingga mereka berkumpul dalam banyak orang ketika di bait Allah. Tetapi kemudian ketika mereka sampai di rumah mereka, mereka mulai berkumpul. Ada 2 atau 3 rumah, mereka berkumpul, mereka buat komsel. Makanya dikatakan, komsel adalah tempat bertumbuh, belajar, dipulihkan. Yesus sendiri memuridkan melalui kelompok kecil. Kalau ada tulisan yang warna merah Bapak Ibu, yang punya outline khotbah, ya outline jemaat, kalau ada tulisan yang warna merah, berarti ditulis di bagian yang ada di Bapak Ibu pegang sendiri. Jadi komsel adalah tempat bertumbuh, belajar, dipulihkan. Yesus sendiri memuridkan melalui kelompok kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, gereja kita
Tinggal beberapa minggu sekali kita melakukan komsel. Ada komsel on-site dan juga ada komsel online. Ada sistemnya hybrid Bapak Ibu. Jadi yang bisa ikut online, silakan ikut online, apalagi tempatnya jauh. Yang bisa ikut on-site, ayo kita buat secara on-site. Tujuannya apa? Karena di komsel itu di kelompok kecil, kita banyak bersaksi, kita banyak belajar, kita dipulihkan, kita belajar untuk tampil. Biasanya orang kalau di gereja diam, karena belum tentu ada dialog antara pengkhotbah sama jemaat. Tetapi ketika di komsel ada dialog Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya akan terlihat ada bakat-bakat pemimpin yang mungkin hari-hari ini ya terkubur, yang belum terlihat, yang belum naik ke permukaan. Itu bisa terlihat ketika komsel. Makanya saya juga kadang, saya melihat rekan-rekan muda juga kadang komsel, wow berani berkomunikasi, berani mengungkapkan pendapatnya, maju terus. Itu adalah sebuah pertumbuhan, itu adalah sebuah pembelajaran supaya kita akan terus maju di dalam Tuhan. Makanya seorang John Maxwell mengatakan begini, pertumbuhan terjadi paling efektif dalam hubungan yang dekat. Pertumbuhan terjadi paling efektif dalam hubungan yang dekat. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya, gereja kita mengatur dengan baik. Supaya apa? Supaya kita mengatur sistem dengan baik. Supaya kita saling mengenal. Supaya kita bisa saling sharing bersama. Ketika kita saling mengenal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sharing bersama dan kita akan mengalami pertumbuhan secara bersama-sama. Jemaat yang kuat, ya, orang percaya yang kuat, itu pertumbuhannya itu secara bersama-sama Bapak Ibu. Enggak ada pertumbuhan hanya dengan kita sendiri. Pak, saya mau bertumbuh, tapi saya belajar sendiri, saya komsel sendiri, saya doa sendiri. Doa boleh Bapak Ibu. Saya baca Alkitab sendiri, saya punya pemahaman sendiri, pokoknya saya mau belajar sendiri. Gurunya adalah dirinya. Tapi kalau komsel, itu banyak pendapat di situ. Banyak hal yang kita belajar bersama di situ. Supaya pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, melalui komsel, kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Dan kemudian kita bertumbuh bersama. Amin. Makanya gereja kita, kalau Bapak Ibu lihat di fanpage, gereja kita, ya, gereja kita adalah keluarga kita. Coba kita baca dalam penutup. Dalam penutup saya mengajak Bapak Ibu, saya belum dikasih kode kalau khotbahnya sudah selesai. Berarti hari ini khotbahnya tepat waktu Bapak Ibu. Enggak melebihi kuota waktu yang diberikan. Karena belum ada tanda-tandanya. Saya lihat ada. Coba kita baca bersama. Kita lihat di depan penutup. Kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan menjadi murid Kristus adalah panggilan setiap orang percaya. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk percaya, tetapi untuk menjadi murid. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Bagaimana kita menjadi murid. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya menjadi orang percaya biasa, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi murid. Yang pertama, cara yang pertama supaya kita menjadi murid adalah kita dibaptis. Kemudian kita tekun dalam firman Tuhan. Kemudian kita terlibat dalam kelompok kecil. Kalau kita konsisten melakukannya, maka kita akan mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan hari ini Tuhan. Yang kami percaya firman-Mu menegur kami semua. Bukan hanya bagi jemaat Tuhan, tapi menjadi hamba sebagai pembicara di tempat ini, sebagai yang menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan menegur setiap kami. Biarlah hidup kami Tuhan, bukan hanya sampai pada fase menjadi jemaat biasa, menjadi orang percaya biasa, tetapi kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid. Enggak mudah untuk menjadi murid, karena banyak proses yang harus kami lewati, banyak tekanan. Tetapi justru melalui proses tekanan yang dari Tuhan, kami akan mengalami kedewasaan penuh dalam Tuhan.
Dan orang-orang yang dewasa dalam Tuhan, apapun yang menjadi doa pergumulannya, kami percaya Tuhan menjawabnya. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati setiap kami yang mendengar firman ini Tuhan. Biarlah firman ini menolong kami untuk kami selalu menjadi berkat, untuk kami selalu maju dalam Tuhan, untuk kami mengambil komitmen hari ini. Mungkin hari ini kami masih ragu, percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang juru selamat kami. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan kami mengambil satu komitmen dalam hati kami, komitmen pribadi dalam hati kami, percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan juru selamat kami. Karena Tuhan melihat hati kami. Mungkin ada hari ini kami mengambil komitmen untuk bukan hanya menjadi orang percaya biasa yang sudah percaya bahwa Engkaulah sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi kami mau mengambil komitmen untuk melangkah maju ke fase menjadi murid. Tolong kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dengan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Bapa, dengan kami dipenuhi Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus yang menolong kami mampu menjadi murid Tuhan, yang dapat menjadi saksi Kristus bagi banyak orang, yang dapat menjadi teladan bagi banyak orang, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh lalu, tapi kami percaya firman Tuhan adalah kata-kata yang penuh kuasa, bukan kata-kata yang biasa itu, selalu memenuhi hati kami. Bukan hanya kami mendengarnya, tetapi kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Ini syukur kami Bapak, ini doa kami. Bersama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.